kami tidak pernah mengusulkan ataupun meminta ataupun dalam hal terkait dengan tuan rumah Hari Pangan ini, ya. Jadi karena kami sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kami cukup lama mengikuti juga kegiatan-kegiatan HPS, ya. Terakhir itu HPS di Kendari, memang, dan kami ketika HPS Kendari selesai, teman-teman dari Parigo Motong memang telah mengusulkan untuk pencalonan sebagai tuan rumah. Sudah cukup lama, ya, hanya karena pandemi memang bergeser waktunya sehingga ada informasi baru. Kalau saya tidak keliru, hari Minggu tanggal 7 Agustus kita melakukan pertemuan, ya, di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, membahas terkait dengan itu. Ada penyampaian terkait dengan Sigi direncanakan juga sebagai alternatif untuk tuan rumah HPS. Pada prinsipnya kami melakukan komunikasi, kami juga sudah laporkan ke Bapak Bupati, Pak Sekda, dan Bapak Bupati pada prinsipnya tidak dalam posisi menolak jika ditunjuk sebagai tuan rumah, ya. Hanya saja memang penyampaian Bapak Bupati bahwa tentu kita harus memikirkan terkait dengan beberapa persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Kalau mendengar apa yang dipaparkan Pak Sekda dari Kabupaten Parigi Motong saat ini sangat detail, ya, sangat jelas. Bahkan persiapan-persiapan di lapangan juga sudah bergerak. Dan kalau ingin kami sampaikan untuk kalau memang Sigi dijadikan alternatif, kami benar-benar masih dalam posisi yang nol, ya. Belum ada apa-apa yang kami siapkan, ya, terkait dengan hal-hal itu. Karena apa? Memang terkait dengan informasi ini belum ada sedikit pun satu lembar surat Pak Sekda yang bisa dijadikan sebagai dijadikan pegangan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk melakukan sesuatu. Bahkan kalau mau diminta paparan di saat ini pun sebenarnya kami tidak punya dasar mau memaparkan apa, ya. Karena informasinya masih banyak informasi lisan dan belum ada surat menyurat yang dilakukan. Sehingga ini yang ingin kami sampaikan. Pertama, saya menggarisbawahi pernyataan Pak Sepro bahwa pelaksanaan HPS tahun 2022 ini itu dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Motong. Yang saya garis bawah ini Provinsi Sulawesi Tengah. Olehnya karena ini membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah, kita perlu titik berat di poin-poin pelaksanaannya nanti. Secara struktur organisasi, kegiatan Hari Pangan Sedunia ini di Kementerian Pertanian melekat di Badan Ketahanan Pangan Eselon 2 di Kementerian Pertanian. Ini leading sektornya. Nah, informasi yang kami dengar terakhir bahwa penanggung jawab kegiatan untuk tahun 2022 pelaksanaan Hari Pangan Sedunia ini ke Dirjen Perkebunan. Olehnya saya cuma mintakan, saya ini berdiri di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian, karena saya dari Parigi, saya mencoba bicara secara Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, poin yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa Hari Pangan Sedunia ini agak beda dengan Pekan Nasional. Kalau kami dari Dinas Tanaman Pangan, kalau Pekan Nasional itu pesertanya itu otomatis semuanya itu petani. Jadi kita tinggal itu di rumahnya petani. Kalau dia tidak punya lantai, kita tidur di lantai. Dia tidak punya kamar mandi, kita tidur di kamar mandi. Nah, Hari Pangan Sedunia ini yang diundang itu gubernur, wali kota, bupati, dan pejabat-pejabat tinggi. Olehnya kita perlu fokus soal akomodasi, transportasi, dan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan. Kemudian poin berikutnya ada kegiatan-kegiatan pokok dalam pelaksanaan Hari Pangan Sedunia. Ini kami juga pernah di Dinas Pangan. Ini ada beberapa poin atau kegiatan penting yang perlu kita tindak lanjuti bersama. Kemudian yang paling penting, saya mengajak ke teman-teman sekalian lingkup Kementerian Pertanian khususnya, seperti usulan Pak Sekdis tadi, kita rame-rame, kita perbanyaklah jalan nanti ke Mosing supaya kita lihat secara fisik apa yang masih kurang di sana. Karena terus terang, sekali lagi saya garis bawahi pernyataan Pak Sekdis, Pak Sekprop, bahwa HPS ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Motong. Jadi yang bertanggung jawab ini kita satu Sulawesi Tengah bertanggung jawab seandainya ini dilaksanakan. Saya pikir saya cuma bicara soal poin-poin apa yang perlu kita tindak lanjuti, keputusan sama pimpinan berdua baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Pada intinya kami berharap
bahwa kegiatan ini bisa memiliki kontribusi positif kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan kegiatan, terlebih khusus juga kepada masyarakat kami di Kabupaten Parigi Motong dalam pelaksanaannya nanti. Nah, tahapan persiapan kita ini sudah ada lokasi kegiatan yang kita siapkan di Desa Sinei. Memang kalau melihat waktu atau jarak tempuh dan waktu tempuh, mungkin semua orang mengatakan cukup jauh, tapi itu sudah tugasnya pemerintah harus melihat wilayah yang jauh, Pak. Jangan terlalu dekat-dekat saja dilihatkan. Pertemuan terakhir di Kementerian Pertanian kemarin, mereka sudah minta RAB-nya berapa yang disiapkan oleh pusat, berapa yang disiapkan oleh provinsi, dan berapa yang disiapkan oleh kabupaten. Maka yang kita urai ini adalah berdasarkan salah diantaranya kewenangan dan kemampuan anggaran. Jika anggaran tidak siap, apa saja yang bisa dilaksanakan? Kami berupaya ini menggunakan rundown tadi itu, Pak, sesuai dengan apa yang sering dilakukan oleh tingkat nasional. Ini tadi belum masuk gala dinner, belum juga disampaikan oleh Pak Kadis DPHP tadi menyangkut masalah diplomatic tour. Nah, ini kan diplomatic tour maupun gala dinner itu juga bisa jadi gaweanya provinsi. Tadi kalau Pak Sekdis Perkebunan katakan biar dipecat saat terserah, mau di Parigi ataupun di Sigi, ini akan dihadapi juga, Pak. Karena ketika mau di Sigi, tetap provinsi juga harus siapkan itu juga. Di Parigi pun juga, provinsi juga siapkan itu juga. Sama, Pak, tidak akan ada perbedaannya. Makanya di akhir tadi pembicaraan saya menyampaikan, kita bukan mau cari gagah-gagahan atau mau katakan ayo Parigi Motong paling hebat, tidak. Pak Bupati sendiri sudah sampaikan bahwa kalau untuk tujuan politik pun beliau sudah berakhir tahun depan. Tapi kita mengejar perputaran ekonomi ini untuk masa di Parigi itu. Banyak dana uang masuk, walaupun kita keluarkan 20 sekian miliar dengan 3 sumber anggaran, pasti anggaran dari sumber orang-orang yang datang tiap kabupaten kota maupun provinsi itu akan banyak anggarannya masuk. Itu pun juga berdampak dengan pertumbuhan ekonomi yang di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilahan terhadap anggaran yang kami sampaikan tadi itu sudah berdasarkan beberapa hal yang menjadi gawean provinsi dan juga harus dilaksanakan oleh provinsi. Kemudian kabupaten juga demikian. Nah, pusat itu pun kita alokasikan anggaran untuk kementerian, itu termasuk booth pelaksanaannya kita minta kementerian untuk menyiapkan, panggungnya juga untuk mereka siapkan dan hal persiapan lokasinya. Tapi untuk teknis personil di lapangan orang itu kami di kabupaten siap. Nah, sekarang kita mau menyangkut lintas antar kabupaten Parigi ke Palu. Jelas ada gawean dari Dinas Perhubungan Provinsi untuk menyiapkan armada untuk penjemputan antar jemput tamu mulai dari bandara. Ke Sigi pun juga begitu juga. Dan pasti saya yakin kalau Sigi dibebankan, Sigi tempat posisinya, beliau juga sendiri mengatakan kami dengan apa adanya. Berarti provinsi juga yang harus siapkan lagi. Nah, cuma kami menawarkan personil kami siap. Sigi menyampaikan pada posisi personil belum siap dan masih ada apa adanya. Sekarang tinggal Pak Noni di Pak Sekprov memilih dengan kondisi yang personil siap atau masih mau menata personil yang akan disiapkan di Oktober. Dan tambahan bahwa kami sampai dengan ini sudah masuk di dalam tahapan pengesahan APBD perubahan. Dan DPRD Kabupaten Parigi Motong sudah siap mana item-item yang bisa kita setujui untuk lelang atau tender awal pada saat APBD perubahan sudah disahkan. Dan kita punya ULP, DLP juga sudah konsultasi dengan pihak LKPP untuk mana item-item yang bisa dilelang awal untuk mendapatkan fatwa atau penjelasan daripada LKPP. Kami membahas semua sampai dengan hal-hal teknis, jangan sampai kita bermasalah, Pak. Niat kita baik, akhirnya APH nanti datang untuk periksa-periksa administrasi kita. Jadi secara administrasi kita mencoba untuk hal yang terbaik, dan harapan kami jika memang itu dimungkinkan di Parigi Motong, setelah ini disetujui, maka mulai besok kita sudah buatkan schedule antara provinsi dan kabupaten bisa sinergi, karena kami menyiapkan sekretariat di Mosing sana, Pak. Sesuai dengan penutupan pusat akan dilaksanakan HPS gitu ya, Hari Pangan Sedunia, yang direncanakan pada akhir Oktober 2022. Yang penetap lokasi sementara yang sudah siap sesuai dengan pemaparan dari Bapak dari Pemda Parigi Motong dan Sigi, yang lebih siap yaitu Pemkab Parigi Motong. Hasil rapat ini dengan catatan notulen rapat ini akan segera, Pak, kami laporkan ke Pak Gubernur sebagai perintahnya beliau. Kalau boleh nanti Pak dari pihak Pemkab Parigi Motong bisa hadir, Pak Bupati selain Pak Sekda ya, Pak Bupati atau kan Pak Wakil Bupati bisa sama-sama Pak Gubernur, Pak, biar beliau tahu persis secara langsung lah kira-kira hal-hal apa yang langkah persiapan untuk HPS ini.